Kata Nabi Sulaiman, wahai Hud, pergilah bawalah suratku ini. Jatuhkanlah suratku ini kepada mereka dan pergilah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang sedang mereka diskusikan. Bagaimana sikap mereka menghadapi surat ini. Akhirnya Hud terbang dari mana? Palestina, bawa surat. Penggal kertas dibawa surat terbang. Terus lewat sampai masuk ke dalam kerajaan Ratu Bilqis, sampai di kamarnya Ratu Bilqis. Kemudian surat tersebut dilemparkan ke dalam kamar Ratu Bilqis. Ratu Bilqis lihat ada selembaran surat jatuh. Dibuka, ternyata dari siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya janganlah kalian berlaku sombong di hadapanku. Datanglah serahkan diri kalian dalam kondisi Islam. Surat singkat tapi tegas sekali. Ya, isinya cuma apa? 2 kalimat. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong, datang sini masuk Islam. Tetapi waktu Ratu Bilqis baca surat itu, kemudian dia datang kepada rakyatnya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai rakyatku, wahai pembesar-pembesarku, sungguhnya telah dilemparkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia puji surat tersebut. Dia katakan surat yang mulia. Kenapa surat ini aneh? Ratu Bilqis tinggal di istana, kira-kira di pagar apa di tengah-tengah? Kamarnya kira-kira dekat pagar Hansip atau di tengah-tengah? Hah? Ratu Bilqis kamarnya di mana? Di tengah-tengah lah. Untuk bisa sampai ke Ratu Bilqis harus melewati berbagai macam puluhan mungkin apa? Pengawal. Ya, tidak mungkin mau ketemu Ratu Bilqis gampang, apalagi masuk di kamarnya enggak gampang. Ya. Tapi ternyata surat itu bisa sampai melewati pasukannya yang begitu banyak. Kalau cuma di pinggir bisa dilempar gitu, enggak. Ya, enggak, ini tengah-tengah kamarnya, tapi ternyata surat tersebut bisa sampai. Ini menakjubkan. Tidak sembarang surat bisa sampai ke kamar Ratu Bilqis. Harusnya lewat pengawal 1, pengawal 2, pasukan 1, pasukan 2, baru kemudian bisa sampai ke Ratu Bilqis. Kemudian tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal. Terkenal. Dan dia sudah tahu tentunya, karena Nabi Sulaiman ini disebutkan oleh para sejarah kan dia nabi belakangan. Dia jauh setelah Nabi Ibrahim. Dia keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Yakub di bawahnya, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Harun, baru kemudian apa? Nabi Sulaiman belakangan. Ada yang mengatakan dia hidup kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 1000 tahun sebelum apa? Masehi. Ya. Jadi tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Arab, apa itu Arab, dan dia tinggal di Jazirah Arab di Yaman, tentang Ka'bah dan yang lainnya. Tentunya dia sudah dengar. Jadi sudah dengar tentang kekuasaan Sulaiman. Maka waktu datang Sulaiman pada isinya tantangan, isinya ancaman, dia mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh telah dilemparkan kepadaku surat yang mulia. Isinya tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dari Sulaiman bismillahirrahmanirrahim, jangan sombong, datang serahkan diri masuk Islam. Kemudian Ratu Bilqis berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Ratu Bilqis, wahai anak buahku sekalian, wahai para pembesar-pembesar, wahai para menteri, berilah pendapat kalian kepadaku. Saya tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian bermusyawarah dengan kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang harus saya lakukan? Mereka namanya menteri-menteri, mereka harus tunjukkan mereka hebat. Enggak mungkin oh iya sudah ratu, sudah kita ngalah aja. Enggak mungkin. Menteri-menteri loyo seperti ini. Mereka tunjukkan mereka kuat. Kata Allah, mereka berkata, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Kata mereka, kami ini wahai Bilqis pasukan yang kuat dan persenjataan kita juga kuat. Jangan khawatir. Perkaranya kembali kepada engkau. Perintahkan saja, kami akan kerjakan. Tapi kalau bicara tentang kekuatan jangan ragu. Kita ini apa? Kuat. Pasukan banyak, kuat, persenjataan kuat. Namun Ratu Bilqis namanya perempuan goyang juga. Dia juga takut ya. Sulaiman luar biasa. Dia pasti sudah dengar tentang apa? Sulaiman, tentang hebatnya Sulaiman. Maka dia mengatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Tadi wahai pembesar-pembesarku, ingat, raja-raja itu kalau sudah masuk di suatu negeri, dia akan merusak negeri tersebut. Seakan-akan dia berkata, ingat Sulaiman ini nanti kalau masuk di sini ke negeri Sabah, negeri kita akan hancur. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan orang-orang yang pejabat-pejabat di negeri tersebut, orang-orang yang mulia di negeri tersebut akan dijadikan hina oleh raja-raja tersebut. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikian mereka akan lakukan kepada kita, kata Bilqis. Jadi Ratu Bilqis kurang setuju dengan ide perlawanan. Dia perempuan, ngapain perang-perang ya? Maka dia punya ide yang lain. Dia berkata, dan ini menunjukkan cerdasnya Ratu Bilqis. Wa ini mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya punya ide wahai anak buahku, saya akan mengirim hadiah yang banyak.
emas, perak, berlian, intan semua dibawa oleh orang banyak. Akan saya kirimkan hadiah kepada Sulaiman dan saya akan tunggu bagaimana berita yang dibawa oleh utusan-utusanku, bagaimana sikap Sulaiman terhadap hadiah tersebut. Jadi sebagian ulama mengatakan Ratu Bilqis ini ingin ngecek Sulaiman ini inginnya dunia atau memang dia bicara tentang akhirat. Dan dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Kalau hadiah Sulaiman terima, kita perang. Seakan-akan dia berkata demikian. Kalau Sulaiman menerima hadiah kita perang. Ya, paling tidak dia lembut atau yang. Tapi kalau dia tidak terima hadiah kita, urusannya lain. Berarti dia serius tentang masalah agama. Karena dia mengatakan datang dalam kondisi apa? Islam. Dalam surat tersebut Sulaiman bicara tentang agama, bukan tentang dunia. Disuruh masuk apa? Islam. Berarti dia bicara tentang agama. Nah, kalau ternyata dia terima hadiah, berarti dia tidak berbicara tentang agama. Itu hanya sekedar bingkai, tapi isinya bukan masalah agama. Sebagaimana sebagian orang bicara tentang agama, ternyata intinya dunia, bukan perkara agama. Agama tersebut dia hanya dijadikan apa? Bingkai, bungkusan untuk perkara dunia yang ingin dia perjuangkan, bukan masalah agama. Maka dites oleh Ratu Bilqis. Ini cerdasnya Ratu Bilqis. Pertama dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Ya. Yang kedua dia ingin mengecek Sulaiman ini bicara dunia atau bicara agama. Falamma jaa Sulaiman, tatkala utusan Ratu Bilqis datang kepada Sulaiman dengan bawa hadiah yang banyak, disebutkan entah berapa ratus orang dikirim oleh Bilqis untuk bawa hadiah tersebut dari Sabah menuju ke Palestina 2000 kilo, memikul hadiah yang sangat banyak kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu dikasih hadiah, dia pun marah. Dia mengatakan qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian ingin berikan saya harta, sementara apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Tapi kalianlah orang yang suka bangga-banggakan hadiah kalian. Nabi Sulaiman tidak terima. Ya. Seakan-akan Nabi Sulaiman mengatakan, saya ingin dibeli dengan harta, saya ingin dibeli dengan harta, enggak. Saya baru dengar seorang pejabat yang kemudian berkata, ya, saya ditawarin sekian miliar hanya untuk satu peraturan, merubah satu peraturan. Maka saya kumpulkan pegawai saya, dia bilang, kalau mereka bisa nilai kita dengan rupiah, kita enggak ada nilainya. Jangan sampai kita dinilai dengan apa? Rupiah. Ada pejabat yang murid sama saya. Oleh karenanya, Sulaiman mengajarkan kepada mereka, saya tidak bisa dinilai dengan duit, saya tidak bisa dinilai dengan harta. Apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Kalian saja yang bangga-banggaan kalau sudah kasih hadiah sama orang. Kemudian kata Nabi Sulaiman, irji ilaihim, pulanglah engkau kepada ratumu. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kami akan kirim pasukan menyerang mereka yang mereka tidak bisa melawan pasukan kami. Wala nukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Sungguh kami akan mengusir mereka dari negeri mereka dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah. Dan Nabi Sulaiman tahu pasti Ratu Bilqis ketakutan. Akhirnya mereka pulang dan mereka ketakutan dengan ancaman Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tahu ini Bilqis pasti datang menyerahkan dirinya.